Tuhan akan memperhitungkan semua yang sudah kita perbuat. Dan soal diberkati itu relatif. Maksudnya relatif begini. Ketika saudara datang beribadah, kadang-kadang memang tidak terlihat langsung ada berkat yang dilimpahkan. Tapi Bapak Ibu, sesuai dengan firman Allah, apa yang kita tabur itu akan dituai. Sekarang Bapak Ibu sedang menabur, tapi satu kali kelak anak-anak kita yang akan menuai. Maka taburlah terus kebaikan, taburlah terus ibadah kepada Tuhan, karena satu kali kelak anak-anak kita yang akan diberkati. Kalau saya jadi hamba Tuhan itu bukan karena hebat saya, karena saya tahu papa saya pernah menabur sesuatu di rumah Tuhan. Saya yakini itu, saudara-saudara ya. Jadi kalaupun kita bisa membangun gereja, kita punya fasilitas yang cukup ada, itu bukan karena semata-mata bukan karena saya, semata-mata bukan karena kami, tetapi karena pernah orang tua kami melakukan yang terbaik. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Maka sama seperti ketika kita mungkin sekarang kita menuai hasil panen, tapi itu kan pernah ditabur dulu ya. Kalau kita nggak pernah nabur tapi kita nuai, namanya maling. Maka Bapak Ibu taburlah terus kebaikan, taburlah terus kebaikan. Amin. Dan sekali lagi bersyukur, tepuk tangan dulu untuk diri kalian Bapak Ibu. Karena kita sudah datang beribadah, dan saya percaya Bapak Ibu, ibadah kita tidak akan pernah sia-sia ya. Tidak akan pernah sia-sia, karena apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan itu akan diperhitungkan. Bahkan setiap air mata yang keluar dari mata kita itu akan ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Keringat, bahkan mungkin darah ya. Dalam membangun rumah Tuhan kadang-kadang kan tanpa sadar ada keluar darah, itu semua nanti akan Tuhan perhitungkan ya. Ada beberapa anak-anak Bapak Ibu ketika mereka gotong royong, ada yang terluka tangannya, saya bilang sama mereka, gak apa-apa, darahmu diperhitungkan Tuhan ya. Ada mereka sampai bercucuran keringat ya, keringatmu diperhitungkan Tuhan. Mungkin tidak sekarang, kok nggak nyata ya, bukan, namanya juga sedang menabur, nanti akan dituai. Amin. Nah jemaat yang kekasih, di bulan November sekali lagi tema kita ialah batin sehat di tengah tantangan. Kita masuk pada tema terakhir di bulan ini, karena bulan depan kita masuk dalam tema yang baru, yaitu kemurahan tanda hati sehat. Jadi orang yang murah hati tanda hatinya sehat, itu maksudnya ya. Tema kita di bulan Desember adalah kemurahan hati ya. Jadi kalau orang bermurah hati itu tandanya hatinya sehat. Kalau orang pelit itu tandanya hatinya nggak sehat sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita pikir ini ya, tapi itu nanti jawabannya dengan 4 tema di bulan depan, yaitu pertama hidup berkemurahan. Di minggu kedua kita akan bicara tentang hidup dalam berkat Tuhan. Di minggu ketiga kita akan bicara tentang membagikan kasih Kristus. Dan di minggu terakhir kita bicara tentang karunia Allah yang nyata, itu bertepatan dengan 25 Desember ya. Jadi semuanya nanti akan berbicara tentang kemurahan hati, karena Yesus juga datang ke dunia ini itu karena dia bermurah hati. Kalau melihat siapa kita, kalau melihat manusia itu jatuh bangun dalam dosa, kalau melihat manusia itu nggak pernah disiplin dalam hidupnya, Tuhan tuh untuk apa menyelamatkan kita? Tapi karena kemurahan hatinya yang begitu besar, sama seperti Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah di November minggu terakhir kita bicara tentang kehilangan tapi tak ditinggalkan ya. Sudah tampil belum ya? Ya baik. Kehilangan tapi tak ditinggalkan. Kita mulai dari
2 Korintus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-8 sampai 10. Kehilangan tapi tak ditinggal atau tidak ditinggalkan. Ya, nanti kita lihat seperti apa maksud Tuhan. Kalau batinnya sehat di tengah tantangan, walaupun kehilangan, dia akan tetap percaya pada Tuhan. Kenapa? Karena memang Tuhan gak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, ya. Tak pernah ditinggalkannya kita sendiri. Mari Bapak Ibu, 2 Korintus pasal 4 ayat 8, 9 dan 10. Demikian firman Allah. Kalau sudah dapat sama-sama katakan amin. Boleh di next, kayaknya ada di depan juga ya. Kalau nampak boleh dibaca, kalau tidak Bapak Ibu boleh dilihat di Alkitabnya masing-masing. Ya. 3, 2, ya. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Saudara, inilah pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada umat Tuhan, sekelompok jemaat yang sudah percaya Yesus di Korintus. Ya, di satu kota yang bernama Korintians atau satu kota yang bernama Korintus. Ya, di mana ada umat-umat Tuhan di sana yang bekerja sebagai saudagar, pengusaha dan lain-lain. Ya, ada jemaat yang bekerja sebagai, kebanyakan sih pedagang, orang-orang Yahudi yang bekerja sebagai pedagang, saudagar. Ya, lalu Bapak Ibu, Paulus sampaikan kesaksian kepada mereka. Pengalaman perjalanan pelayanan Paulus itu sungguh menyakitkan, tetapi dalam pelayanan Paulus atau dalam pengalaman Paulus, Paulus ceritakan bahwa meskipun Paulus kehilangan sesuatu, Paulus itu tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Ya, ayat ini sampaikan misalnya ayat 8, coba kita perhatikan. Dalam segala hal, lihat, dalam segala hal. Coba renungkan baik-baik, dalam segala hal. Jadi bukan hanya satu bagian hal, tapi segala hal. Paulus bilang dalam segala hal kami ditindas. Dalam segala hal Paulus itu ditindas. Paulus, Silas dan rekan-rekannya dalam melayani Tuhan, dalam memberitakan Injil, dalam perjalanan hidup sehari-hari. Karena apa? Karena Paulus juga Bapak Ibu bisnismen. Jadi Paulus itu selain jadi rasul, dia juga bisnismen. Karena Paulus adalah salah satu rasul yang melayani Tuhan dan bekerja sebagai saudagar. Ya, dia pengusaha tenda. Ya, jadi Paulus itu pengusaha tenda. Jadi ya kita nggak ngerti tenda seperti apa, tetapi itulah bisnisnya. Artinya Paulus ini selain jadi pendeta, selain jadi rasul, dia juga bisnismen. Jadi dalam menjalankan usaha, Paulus juga mengalami banyak tantangan. Bahkan dikatakan, bahkan dalam usaha, dalam pelayanan sekaligus berjalan, Paulus dikatakan dalam segala hal. Baik, artinya kalau disebut dalam segala hal berarti baik dalam usaha, baik dalam pelayanan, baik dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bertangga, bersosialisasi dan mungkin melakukan tugas-tugas yang lain. Paulus bilang dalam segala hal kami ditindas. Ya, kalau kita renungkan dengan hidup kita hari-hari ini, apakah dalam segala hal kita ditindas? Belum tentu ya. Ya. Bahkan Paulus bilang dalam segala hal kami ditindas. Dia bilang begini, namun kami tidak ditindas. Kalau nenek moyang kita dulu waktu perang waktu dijajah sama Belanda, ya ditindas, ya memang terjepit. Tidak tahu mau buat apa. Tapi Paulus katakan
kami ditindas namun tidak terjepit. Lalu Paulus katakan lagi, kami kehabisan akal. Kehabisan akal namun tidak putus asa. Bapak Ibu, pernah nggak dalam pengalaman kita sampai habis akal, nggak tahu lagi mau buat apa? Dalam bisnis pernah nggak? Ya, putar sana mentok, putar sini mentok, lakukan ini mentok, pinjam sana mentok, pinjam sini mentok. Ya, pernah nggak mengalami hal yang sama? Tapi pernah nggak Bapak Ibu dalam hal melakukan bisnis, pekerjaan, atau mungkin membina anak? Ya, ada kan membina anak. Karena ada seorang ibu pernah cerita ke kami, aduh Amang, nggak tahu lagi aku bagaimana caranya mendidik si anak ini. Aduh, nggak tahu lagi. Tolonglah Amang kalau bisa dipastori. Begitulah jemaat ya, dak. Ketika anaknya sudah nggak berbobot, nakal, maunya dikirim ke pastori. Tapi coba kalau anaknya bagus-bagus, gajinya bagus, ada nggak yang, Pak, anak saya ini lagi bagus-bagusnya Pak, biarlah dia tinggal di pastori. Saya ingat Bapak Ibu beberapa kali kejadian di kota ini gitu kan. Ada orang, Bapak ini punya gereja jelas, tapi bukan jemaat kita. Terus dia punya keluarga sakit ayan ya Mak ya, sakit ayan. Dikirim ke pastori, kirimlah ke GBI. Kenapa? Biasanya kalau mereka bisa mengatasi yang seperti ini, jadi gerejanya nggak bisa ya. Dikirimlah ke pastori. Ya karena waktu itu kami baru perintisan Bapak Ibu, jemaat juga hanya beberapa orang. Ya sudahlah, kita layani. Begitu Bapak Ibu ya, tinggallah di pastori. Nah gitu ta. Baru Bapak Ibu, ada orang di penjara di sini di Pos Pol Tebing Tinggi nih. Ya. Katanya di penjara sebenarnya bukan karena jahat tapi karena gila. Yang dipanggil pendeta Manurung juga, padahal begitu banyak pendeta di tebing ini. Saya pikir kenapa lah yang gila-gila dikasih ke kita. Begitu banyaknya pendeta. Kalau sudah giliran yang bobrok-bobrok, yang gila-gila, yang gak jelas, ke pendeta GBI, ya gitu kan. Saya renungkan Bapak Ibu karena kita punya pengakuan iman. Bapak Ibu hafal pengakuan iman kita? Bang Ben jangan lupa ya, kemarin saya sudah ngomong nanti tuker-tuker. Minggu ini visi misi, minggu depan pengakuan iman. Berarti minggu ini harus pengakuan iman. Supaya GBI juga hafal pengakuan iman. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Rupanya saya perhatikan di pengakuan iman, salah satu isi pengakuan iman ialah Gereja Bethel Indonesia percaya kepada kesembuhan ilahi. Oh pantaslah dikirim, karena pengakuan iman itu nggak ada di gereja lain. Pengakuan iman di gereja lain paling Bapak Ibu, aku percaya kepada Allah Bapa Halik langit dan bumi yang menciptakan lalalala, baru ya akan ada Roh Kudus anak tunggal Bapa, gitu kan. Ya, Yesus lahir dari perawan Maria, begitu kan? Ya, nggak ada di pengakuan iman mereka. Yang ada di pengakuan iman GBI ialah apa? Bahwa Gereja Bethel Indonesia percaya pada kesembuhan ilahi. Makanya yang gila-gila pun dikirim. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi saudara-saudaraku, sekali lagi saya katakan, dalam segala hal, ya. Mungkin kita sudah coba sana, coba sini, coba situ, nggak jadi apa-apa, nggak apa namanya, sampai kehabisan akal, anak kehabisan akal, ya, mengatasi orang tua kehabisan akal, mengatasi istri, mengatasi suami, mengatasi keluarga, ini udah kehabisan akal, sehingga kita bilang, pendeta kau nggak tahu lagi mau buat apa. Ya, sama seperti seorang istri, katanya dia kehabisan akal akan mengatasi suaminya. Ya, sehingga dia datang ke gereja. Lalu dia cerita ke pendeta, Pak Pendeta, aku sudah kehabisan akal sama suami. Apa rupanya?
Tiap malam kami berantem, Pak. Kenapa? Karena tiap malam juga dia mabuk. Lalu pendeta tanya, coba ceritakan bagaimana kisahnya. Bla 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 bla, lalu dia ceritain semua. Lalu pendeta dapat kesimpulan, kalau begitu kita berdoa. Berdoa, doakanlah di gereja dalam nama Yesus. Ibu ini nangis-nangis. Keluar angka berapa? 1111. Udah keluar, wah, selesai lega. Lalu Pak Pendeta, apa yang mau kubuat? Begini, Bu, supaya damai keluargamu. Cara mengatasinya, ibu yang harus berjuang. Bagaimana caranya, Pak? Nanti malam kalau suamimu pulang, gak apa-apa ibu cerewetin dia seperti biasa. Ternyata seperti biasa, ada kalimat seperti biasa. Karena setiap bapak ini pulang mabok, kan ibu ini cerewet sampai pagi. Jadi suami ini pun ya besoknya gitu lagi. Karena kalau di rumah dicerewetin terus, ya ada gak bapak-bapak kayak gitu? Awalan nereme koordinat teja bu makan atau kau ditua kau, begitu ada nggak? Oh ada. Pengakuan ini nampaknya perlu pemberesan hari ini nih. Haleluya. Apalagi yang nyanyi tadi, saudara-saudara, itu calon-calon singer yang luar biasa. Hanya masalahnya mereka memberi hatinya masih setengah-setengah. Coba kalau serius ya, alangkah luar biasanya kalau bapak-bapak di sini kan bagi suara trio, ya, bagi suara bapak ibu, ya. Bapak ibu, sebelumnya saya mau tanya, sampai sejauh ini sudahkah saudara subscribe YouTube GBI Tebing Tinggi? Yang sudah, coba angkat tangan, saya mau lihat. Nih. Kayaknya Mang Leo belum ini. Nggak ada HP. Yang serius lah Bu Leo. Buka YouTube, langsung buka YouTube. Tutorialnya bagaimana Bang Ben? YouTube, langsung buka, ketik di atas GBI Tebing Tinggi Jambi. Lalu nanti langsung muncul itu. Saya rasa sudah ada puluhan lagu-lagu kita di YouTube. Jadi setiap kita ibadah itu udah masuk di YouTube. Itu ada hari-hari ini tuh udah dipenggal-penggal lama benaya. Maksudnya gini, satu-satu lagu, ada yang 2 lagu. Ya jadi nggak langsung semua ibadah. Ada yang dipenggal beberapa lagu. Saudara lihat, Bapak Ibu, kemarin saya pelayanan di Mapao. Saya umumkan kepada jemaat di sana. Lalu mereka semangat. Saudara tahu, paling banyak sekarang subscribe mereka daripada kita. Dan kemarin ada salah satu ibu datang dari Mapao, dia bilang, Amang tahu nggak? Dia bilang, tiap hari lagu-lagu GBI Tebing Tinggi kami putar. Ini kita malah Sinanggertul lo yang diputar. Mana lagu Dapat satu kipe itu yang diputar terus menerus. Ya, kemarin ada di sini memperbaiki laptop. Apa mereka cerita? Kebetulan karena baru silalahi, tulang, tahu tak tulang? Tiap hari lagu-lagu GBI Tebing Tinggi kami putar sekarang di Mapao. Nah, kita subscribe pun belum. Coba lihat kiri kanannya, bertobat. Ya, oke. Jadi kami udah putus asa, nggak tahu lagi buat apa. Mungkin hal ini juga yang sedang kita alami Bapak Ibu. Tetapi Paulus katakan, walaupun kami habis akal, nggak tahu lagi mau buat apa, tahu lagi mau lakukan apa, buat ini gagal, buat itu. Tapi Paulus bilang begini, kami tidak putus asa. Bapak Ibu, jalan keluar bisa saja mentok, nggak ada. Tapi Bapak Ibu jangan pernah putus asa, karena di dalam Yesus selalu ada harapan. Lalu katakan lagi, kami dianiaya. Paulus bilang kami dianiaya. Bapak Ibu, aniaya yang dialami Paulus, saudara boleh lihat nanti dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 1 sampai 44. Saudara baca di sana lengkap apa pengalaman aniaya yang dia hadapi oleh Paulus.
Ya, dia bilang 40 kurang 1 kami dicambuk, seringkali kami mengalami kedinginan, tidak berpakaian, seringkali kami mengalami karam kapal dan lain-lain. Itu diceritakannya semua di 2 Korintus pasal 11. Nanti saudara boleh baca. Lalu dia katakan, ya kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Inilah hal yang luar biasa. Dianiaya tapi tidak ditinggalkan. Inilah yang menjadi tema kita hari ini. Mengalami aniaya, mengalami apa mungkin kehilangan ini, kehilangan itu. Saudara mungkin bahkan mungkin hampir kehilangan pengharapan, hampir. Karena bagi orang Kristen tidak boleh hilang pengharapan, karena pengharapan di dalam Yesus selalu ada. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku, kami tidak sendirian. Bahkan dia bilang kami dihempaskan namun tidak binasa. Inilah luar biasanya orang di dalam Tuhan. Ya, dihempaskan. Bahkan saya cerita tadi Bapak Ibu, ketika ada orang yang sakit ayan, ada yang gila, itu pendeta Manurung yang dipanggil. Tapi giliran nanti Bapak Ibu sudah berhasil, pendeta Manurung juga yang dijelek-jelekin. Itu biasa, dihempaskan. Pendeta Manurung itu biasa juga dihempaskan. Bukan hanya dihempaskan orang di luar jemaat, kadang di dalam jemaat pun pendetanya pun dihempaskan juga. Ya, artinya dihempaskan bagaimana? Diomongin yang jelek-jelek, ya. Seperti yang pernah saya bilang Bapak Ibu, khotbah kita diterjemahin berbeda, diceritain ke orang lain sehingga orang gereja lain datang menorui ke gereja. Masa pendeta kok ngomong begitu? Rupanya salah, jemaatnya yang salah ngomong. Nah ini hebatnya jemaat ini, saya senangnya Bapak Ibu, senangnya saya jemaat ini suka memberitakan Injil. Habis dengar khotbah begini langsung cerita sama orang, itu beritakan Injil. Cuman masalahnya waktu dia beritakan Injil salah Injilnya, sehingga menimbulkan pertengkaran. Ya, suka cerita. Jadi Bapak Ibu ingat ya, kalau ada jemaat bahas khotbah, bahas pendeta, itu berarti suka memberitakan Injil. Coba lihat kiri kanannya, apakah kamu suka memberitakan Injil? 1, 2, 3. Bah, jangan dong. Coba tanya dulu sebelahnya, suka memberitakan Injil? 3, 2 ya. Nah saudara-saudaraku, sekali lagi tema kita hari ini kehilangan tapi tak ditinggal. Saya sudah katakan tadi, setiap kita pasti mengalami tekanan, pernah mengalami cobaan, ya bahkan pernah mungkin kehilangan yang akhirnya dapat membuat kita terpuruk. Bapak Ibu, ada satu contoh, ada 3 contoh nanti yang saya sampaikan, tapi ada satu yang paling tepat, namanya Ayub. Ya, di mana Ayub ini Bapak Ibu pernah mengalami berbagai cobaan berat. Dalam Ayub pasal pertama dicatat sampai Ayub itu mengalami masalah yang begitu berat, kehilangan segalanya yang dia punya. Coba kita lihat sebentar dalam Ayub, ya, ayat pasal pertama dulu, ayat 1 sampai 3 dulu ya. Demikian Ayub pasal 1 ayat 1, kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz, orang itu saleh dan jujur dan takut akan Allah. Kalau melihat kerohanian Ayub ini sebenarnya nggak ada lagi yang kurang, sempurna dia. Kenapa? Pertama, dia saleh. Coba cek dulu diri kita, saleh nggak kita? Saleh nggak? Ya bicara sopan, menghadapi orang sopan, ya selalu tunduk, itu saleh ya. Apa ya namanya ya, bicaranya lemah lembut. Ya nanti Bapak Ibu bolehlah terjemahkan lebih panjang lagi kata saleh itu. Ya. Terus yang kedua, jujur. Coba cek dulu diri kita, jujur nggak kita? Jujur nggak? Gajinya jujur dikasih ke istri. Ya, kalau ditanya
Tuh jawabnya yang jujur. Kenapa kau nggak gereja? Hehe, roh tulang, padahal tulangnya di kampung. Ya. Ada lagi supaya naik bus lebih murah. Bula kau. Wah, bahasa tangis senang. Lem aja murah ongkos nih buson. Kasih dulu ongkosnya murah, kenapa? Mati mamaku, padahal mamaknya udah 3 tahun lalu meninggal. Tohono memang, benar memang. Mati mamaku katanya, memang benar mati mamanya. Saya bilang begini, saya bisa juga gitu ya, mati mamaku. Udah mati tahun 2001 yang lalu. Ya, pokoknya jujur, apalagi takut akan Allah. Wah, ya apalagi kurangnya Ayub. Saleh, jujur, takut Tuhan. Apa takut Tuhan? Kalau di dalam Amsal pasal 8 ayat 13, menghindari kejahatan, bla 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 dan sebagainya. Tapi saya menerjemahkannya sederhana, takut Tuhan ialah menganggap Tuhan itu ada bersama kita 24 jam. Sehingga kita tidak ada kesempatan untuk melakukan dosa. Nah, Ayub itu takut Tuhan. Tapi kita lihat Bapak Ibu. 2, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Berapa anaknya? 10 ya, 7 laki-laki 3 perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. 7.000 ekor kambing domba. 7.000 kali berapa seekor kambing? Hitung sendiri ya. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta. Unta itu pada waktu itu adalah binatang yang dipakai jadi kendaraan termahal di padang gurun. Jadi Bapak Ibu bayangkan satu unta itu harga mobil berapa itu? Mobil yang mana itu? Yang kalau sekarang mobil terbagus apa? Ya, itu ada 3.000. Betul lah tadi? 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, berarti 1.000 ya. Lembunya 1.000 ekor. 500 keledai. Keledai itu juga kendaraan padang pasir. Itu kendaraan pilihan pertama itu unta, pilihan kedua itu keledai. Jadi biasanya kalau orang kaya pakai unta, kalau orang yang menengah ke bawah itu pakai keledai. Karena itu yang cocok. Kakinya itu yang, mata kakinya itu yang cocok jalan di padang gurun. Artinya itu kendaraan. Kalau unta kendaraan mewah, kalau keledai mungkin kalau zaman sekarang mungkin kayak Avanza lah begitu ya. Nah, jadi kalau yang agak mewah-mewah, itu onta itu. Nah, berapa tadi keledainya? 500 keledai betina. Berarti kalau 500 mobil Avanza berapa hartanya itu? Baru tadi unta, berapa tadi unta? 3.000. 3.000 mobil Alphard. Oke, kita lanjut lagi. Dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Budak-budak maksudnya karyawan Bapak Ibu. Ya, jadi dia punya karyawan sangat besar. Jadi nggak tahu kita apakah lebih hebat dari yang punya lontar papirus, mungkin saja. Karena di sini dikatakan karyawannya sungguh bahkan sangat besar. Ya. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Berarti memang jelas ya. Bisa dikatakan Ayub itu lebih kaya dari pemilik lontar, bisa saja. Ya. Pemilik lontar dan WKS, Eka Cipta ya namanya. Ya. Bisa saja dia lebih kaya karena dia orang paling kaya di sebelah timur. Kalau disebut kaya di sebelah timur, Bapak Ibu, kalau dikatakan timur itu sudah bicara mulai dari Jepang, ya, daerah terbitnya matahari, sampai ke arah Mongolia. Kalau Bapak Ibu nanti lihat peta dunia, itu timur. Jadi kalau sudah ke timur, ke Arab Saudi sekitarnya itu disebut Timur Tengah. Jadi kalau disebut timur itu mulai dari Jepang sampai ke Mongolia begini. Berarti Bapak Ibu, Ayub orang yang terkaya di beberapa
negara. Artinya Bapak Ibu, kalau dibandingkan dengan kita jemaat GBI Tebing Tinggi, maaf Bapak Ibu, memang ada lagunya ojo dibandingke, tetapi kita coba lihat siapa kita dengan Ayub. Udah kaya raya, terkaya, tapi saleh. Kaya raya tapi jujur. Udah kaya raya tapi takut Tuhan. Ada orang Bapak Ibu di kampung sudah miskin tapi sombong. Di kampung kami itu di Cintadame. Ya, ada orang tidak punya apa-apa tapi nggak peduli dengan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu betapa mengenaskannya hidup kita. Nah, namun begitu mari kita lihat Bapak Ibu, Ayub, kita bicara tentang Ayub tadi, pengalaman seorang Ayub di ayatnya yang ke-13. Bapak Ibu saya lompat aja ya biar nggak habis waktu kita. Pada hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang Seba menyerang dan merampasnya, sehingga memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, ya, sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Nah, kalau saudara baca ayat 13 sampai ayatnya yang ke-19, ya, sampai ayat 19, sorry saya lompat, saya nggak baca semua, nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah. Kalau kita perhatikan, situ ada beberapa kejadian. Ya, sementara lembu sapi makan, keledai betina ada di sampingnya, tiba-tiba datang musuh. Semua harta diambil. Lalu dikatakan lagi, di sisi lain lagi, ketika kami mengalami hal ini, lembu sapi hangus terbakar. Apa namanya tuh? Unta. Lalu di ayat berikutnya dikatakan, ketika anak-anakmu sedang minum-minum berpesta di rumah, tiba-tiba angin puting beliung datang. Lalu menghancurkan rumah itu dari keempat sudut atau keempat sisi. Akhirnya anak-anakmu semua tertimpa bangunan, mati. Bapak Ibu, singkat ceritanya begini. Apa yang dipunya Ayub tadi, 3.000 unta, sepasang lembu sapi, apalagi tadi 500 keledai betina, dan lain-lain, bahkan anaknya 7 laki-laki, anaknya perempuan, itu dalam hitungan detik, atau katakanlah dalam hitungan menit, tiba-tiba habis semuanya. Tiba-tiba Ayub kehilangan segalanya. Kira-kira jemaat yang kekasih, apakah persoalan ini atau masalah ini masalah yang begitu berat? Jawabannya iya. Ayub kehilangan segalanya. Tapi puji Tuhan, saudara-saudaraku, nanti kita akan ulang-ulang, kita akan lihat firman Tuhan mencatat dalam Ayub pasalnya yang ke-42 bagian terakhir, apa yang dipunya Ayub Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Yang tadinya dia punya 3.000 ekor unta menjadi 6.000. Ya, tetapi Bapak Ibu kan kejadiannya tidak segampang saya menceritakannya. Ayub pasal pertama hancur, semuanya hilang. Lalu Ayub pasal 42 itu ada senggang waktu yang sangat lama. Ya, kenapa saya sebut ada senggang waktu yang sangat lama? Melahirkan anak 10 minimal butuh waktu 10 tahun. Betul nggak kira-kira? Bu dokter, bener nggak? Minimal ya 10 tahun. Itu pun hari ini lahir, 3 bulan lagi hamil. Iya toh? Betul lah kira-kira? Iya kan? Iya, minimal ada senggang waktu 10 tahun. Kenapa? Karena di Ayub pasal yang ke-42 disebut lahir lagi anak bagi Ayub itu 7 anak laki-laki yang gagah-gagah, 3 anak perempuan yang cantik-cantik. Anak perempuannya itu sangat terkenal, ada Yemima,
ada Keren Hapuk, siapa lagi satu lagi? Hah? Kezia, ya sorry. Ada Kezia, Yemima, Keren Hapuk, ya. Itu yang kemudian lahir di pasal 42. Jadi ada senggang waktu yang begitu lama. Memang kalau Tuhan memulihkan keadaan kita itu tidak bisa instan. Ada senggang waktu yang ditunggu, ya. Nah, tapi Bapak Ibu, coba kita lihat kembali apa yang dialami Ayub. Ayub kehilangan segalanya. Ya. Di Ayub pasal pertama dia kehabisan, kehilangan segalanya. Tapi waktu Ayub kehilangan segalanya, apakah Ayub menyerah? Waktu Ayub kehilangan segalanya, apakah Ayub lalu kemudian putus asa? Waktu Ayub kehilangan segalanya, apakah kemudian Ayub depresi, stres? Apakah kemudian Ayub meninggalkan Tuhan? Sama seperti yang dilakukan oleh istrinya. Ya, sampai istri Ayub bilang, "Oh, udahlah Ayub, ngapain kamu masih sembah Tuhanmu?" Apakah ketika datang persoalan, datang masalah, kita mau ninggalkan Tuhan? Apakah Ayub tinggalkan Tuhan? Ketika problem persoalan datang, tidak. Justru ketika persoalan datang, dia kehilangan segalanya, dia habis segalanya. 3.000 ekor unta habis, 500 pasang lembu sapi, keledai betina habis, karyawannya habis, tinggal beberapa, hanya tinggal 4 karyawannya. Itu pun dipakai untuk melapor kepada Ayub. Hanya tinggal 4 karyawannya Bapak Ibu, anaknya 10 orang yang dia cintai habis, tertimpa bangunan. Lalu Bapak Ibu, kemudian semua yang dia punya lenyap, bahkan istrinya sendiri pun berkata, "Udahlah, kamu tinggalkan Tuhanmu." Bahkan sahabat-sahabat Ayub pun berkata, "Udahlah, ngapain kamu masih melayani Tuhanmu?" Sahabat-sahabat Ayub yang tadinya menjadi sahabat baiknya juga meninggalkan dia. Sahabat-sahabat Ayub juga mencoba untuk menggoyahkan iman Ayub. Tapi apakah Ayub imannya goyah? Jawabannya tidak. Di saat Ayub mengalami persoalan yang berat, bahkan dia kehilangan segalanya, satu hal yang Ayub ingat ialah, walaupun aku kehilangan segalanya, aku tak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam nama Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap setia dalam pergumulan? Kita tetap setia dalam pergumulan yang berat. Kita tetap setia persoalan yang berat. Mari kita lihat Bapak Ibu, kita kembali ke Korintus tadi. Nanti kita tinggalkan sebentar Ayub. Kita kembali ke Korintus tadi, ayat yang ke-5. Ya, di depan sudah ada poin pertama. Ya, next. Ya, betul. Mari sama-sama kita baca. Bagaimana caranya supaya kita tetap setia dalam pergumulan menurut pengalaman Rasul Paulus. Dan nanti kita sinergikan dengan pengalaman Ayub dan pengalaman yang lain-lain. Ya. Yang pertama dikatakan, apa yang Paulus lakukan ialah tetap memberitakan atau tetap menceritakan tentang Tuhan. Walaupun masalah banyak, walaupun persoalan banyak, bahkan yang lebih parah lagi, kita kehabisan, kehilangan harta yang kita punya hilang. Bapak Ibu, di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-18 bilang begini, "Sekalipun pohon ara tidak berbunga," hilang segalanya. Pohon ara yang tadinya diharapkan untuk jadi bahan makanan, tidak ada bunganya. Pohon anggur tidak berbuah, artinya tidak ada penghasilan apa-apa. Pohon zaitun tadinya dijadikan minyak lalu dijual jadi bisnis, dikatakan mengecewakan. Artinya mungkin busuk atau apalah, nggak bisa dijadikan minyak sehingga nggak bisa dijual. Dan sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, bagi Indonesia mungkin padi, ya. Kami masa kecil saya pernah mengalami, bahasa Bataknya dibilang haleon. Bahasa Indonesianya apa itu ya? Apa bahasa Indonesia haleon, Amang?
Maklum saya bahasa Indonesia dulu nilainya 6 Bapak Ibu. Haleon itu apa ya? Masa padi nggak bagus sehingga kita kelaparan. Disitulah masa-masa dulu saya ingat mama cuman kasih kami gadong, ubi. Ya, jadi untunglah kami punya ubi. Itulah yang dikonsumsi pagi-pagi. Lalu siang pun kadang-kadang itu. Bahkan mama kadang-kadang bilang begini, siapa yang paling banyak makan ubi dapat nasi. Akhirnya kita berlomba makan ubi. Udah berlomba, udah kenyang, baru iya udah pedahanon, mau nasi, udah kenyang mah. Jadi Bapak Ibu, bapak saya sampai mengelola bagaimana biar selera makan ubi rebus, karena beli minyak pun nggak mampu. Saya masih ingat sekali itu Bapak Ibu. Beli minyak pun mama nggak mampu, sehingga harus direbus ubi ini supaya bisa dimakan. Maka saya ambil kepala ikan asin. Kepala ikan asin itu digiling di panutuan, apa itu? Gilingan, campur sedikit terasi. Ubi itu diambil lalu dicolek-colek baru dimakan. Supaya ada rasanya. Ya, jadi masa-masa yang sulit itu nggak bisa dilupakan Bapak Ibu, ya. Masa-masa yang sukar, ya. Tapi memang nggak selamanya kami seperti itu. Berikutnya beberapa tahun kemudian udah bisa lah makan nasi karena kami nanam beras. Ya, artinya nanam padi maksudnya ya. Nanam beras. Maklum grogi Bapak Ibu. Saudara prototin saya jadi grogi. Ya. Nanam padi, ya kami panen, ya hasil panen bisa di ini sendiri ya. Ya, bahkan kami nanam pisang barangan. Jadi makanya pisang barangan tuh pisang yang sangat bagus. Kami tanam. Masalahnya Bapak Ibu, kalau sudah panen yang paling ujung bagian kami. Yang paling bawah. Karena yang paling bagus ya Pak Tuh, yang paling bagus itu nanti akan dibawa ke pokan, dijual. Setelah dijual Bapak Ibu hasilnya beli ikan asin. Itu pengalaman kami. Ya. Jadi bahkan orang tua kami memacu kami supaya kalau pulang sekolah ini, makanya anak-anak muda dengar baik-baik, jangan bilang itu derita lupa, ya. Dengar baik-baik, orang tua kami Bapak Ibu bawa makanan itu, bawa nasi ke ladang. Siapa di sini yang pernah pengalaman gitu? Oh ada ya, ternyata bukan cuman pengalaman keluarga saya ya. Jadi nasi kami itu dibawa ke ladang. Jadi dibawa ke ladang, tadi pagi udah dipesan, nanti kau pulang sekolah langsung ke ladang. Dalam hati kita nggak mau, tapi karena lihat nasi nggak ada, wajib ke ladang. Wajib ke ladang. Udah nyampe di ladang baru male, bagus. Habis makan baru kerja. Itu pengalaman Bapak Ibu ya. Nah itu masih sulit. Alkitab katakan sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan banyak bahan makanan, artinya haleon. Apalagi bahasa haleon tadi bahasa Indonesianya? Krisis moneter. Kalau krisis moneter udah semua gagal panen lah ya. Kalau krisis moneter nanti mengindonesia. Waktu itu hanya di kampung kami kayaknya. Ya, masa-masa di mana hasil tidak ada. Ya, bahkan dikatakan sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan banyak bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan. Bapak Ibu tahu, kambing domba, lembu sapi sudah dikurung, tapi terhalau. Bapak Ibu apa? Kalau diterjemahkan untuk sekarang apa maksudnya? Sekalipun kita punya tabungan yang sudah kita kumpul-kumpul habis. Ini ada baru-baru ini berita, salah satu nasabah BRI kehilangan uang dari tabungannya 10 juta. Gak tahu kenapa, pihak BRI juga gak ngerti kenapa, sehingga gak mau ganti rugi. Sekalipun apa yang kita tabung itu hilang, itu kambing domba terhalau dari kurungan, udah dikurung-kurung, udah di kandang-kandang, lari, nggak tahu kemana. Artinya apa? Tabungan kita, apa yang kita punya habis. Sekalipun itu terjadi, dikatakan, coba kita baca ayat yang ke-19-nya. Ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Boleh baca sama-sama? 3, 2 ya. Namun aku.
bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang haleluya. Jemaat yang kekasih, inilah yang membuat Paulus tetap bertahan. Inilah yang membuat Paulus dikatakan kuat dalam pergumulannya. Kenapa? Karena Paulus yakin walaupun aku kehilangan segalanya, aku tidak pernah ditinggalkan. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang kekasih, jemaah. Unang modoh-modoh jo. Saya serius ini mau kasih tahu Bapak Ibu, kita tinggal hitung mundur masa resesi. Saya mau serius Bapak Ibu. 2023 itu udah dekat. Kita berdoa supaya pemerintah bisa mengatasi resesi. Tapi kita berdoa juga kalau memang resesi 2023 itu terjadi, sesuai dengan apa yang Menteri Keuangan Sri Mulyani katakan, kita harus siap. Kita harus kuat. Kok gak ada yang amin ya? Unak kamu mabia ramang, inang, jangan takut. Tuhan beserta kita. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tangan. Ini yang saya mau katakan. Hitung mundur Bapak Ibu. Kita sudah berada di akhir November. Hari Rabu atau hari Kamis ya? Sudah tanggal 1 Desember. Sudah mulai Natal. Gak begitu lama nanti akan berakhir Desember. Kita masuk di 2023. Hitung mundur. Ya, maka Bapak Ibu semakin dekat sama Tuhan hari-hari ini. Jangan semakin jauh dari Tuhan. Kenapa? Kekuatan kita hanya Tuhan. Yang Paulus katakan apa? Ketika kita mengalami masalah, yang perlu kita lakukan ialah tetap ceritakan tentang Tuhan. 2 Korintus pasal 4 ayat 5 boleh dilihat di PowerPoint. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Ini yang diingatkan Rasul Paulus bagi jemaat di Korintus, agar jemaat Korintus itu tetap menceritakan Yesus sebagai Tuhan, meski berada di tengah pergumulan, meski berada di tengah keadaan yang sulit. Dengan memberitakan firman, dengan menceritakan tentang kebaikan Tuhan, dikatakan kita akan mengingat semua kebaikan Tuhan. Dengan kita ceritakan kebaikan Tuhan di masa lalu, kebaikan Tuhan itu yang akan menyertai kita juga di masa depan. Ceritakan. Jangan ceritakan hal yang buruk. Jangan ceritakan hal yang membuat orang lain emosi. Jangan ceritakan hal yang membuat orang lain lemah imannya. Jangan. Tapi ceritakan kebaikan Tuhan. Kalau engkau memang diberkati dengan harta yang berlimpah-limpah, ceritakan ini semua karena kebaikan Tuhan. Aku bisa peroleh 1 unit kendaraan ini karena kebaikan Tuhan. Kalau hari-hari ini aku bisa beli tanah, aku bangun rumah, itu karena kebaikan Tuhan. Kalau hari-hari ini aku bisa beli sepeda motor baru, itu karena kebaikan Tuhan. Kalau hari-hari ini aku punya ladang mungkin bertambah lebar, seperti firman Tuhan bilang, meluas ke kiri dan ke kanan, kancangkan patokmu ke kiri dan ke kanan. Saudara punya harta mulai banyak, yang ini semua karena kebaikan Tuhan. Apa yang harus kulakukan ialah mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikannya. Ini yang perlu kita lakukan jemaat. Mari Bapak Ibu. Ya. Ini yang saya harapkan.
Mari semakin dekatkan diri. Ayub orang terkaya, tidak ada yang menandingi dia. Tapi coba lihat, saleh, jujur, takut Tuhan. Itu pun masih mengalami tantangan, kehilangan segalanya. Kalau begitu Pak Pendeta, aku nakal aja lah. Enggak, jangan. Kasihan anak kita Bapak Ibu, kasihan keturunan kita. Bapak Ibu kalau lihat sejarah, kalau saudara perhatikan sejarah Hitler, pembunuh yang ganas, itu ternyata itu dimulai dari nenek moyangnya, orang yang sangat jahat. Bapak Ibu tahu Thomas Alva Edison, penemu apa itu? Lampu listrik. Emang hilang lampu listriknya? Ya, maksudnya menemukan penerangan. Bapak Ibu tahu sejarah awal adalah nenek moyang mereka adalah hamba Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, keturunannya akan diberkati. Bapak Ibu coba cek, penjahat-penjahat yang luar biasa adalah keturunan orang-orang yang nenek moyangnya tidak peduli dengan Tuhan. Bapak Ibu, Pak, aku dulu orang jahat. Oke, stop. Tanggung jawabku berhenti sampai di sini. Artinya apa? Aku akan stop kejahatan nenek moyangku. Aku akan stop kejahatan opungku. Berhenti sampai di sini. Mulai sekarang aku nggak jahat supaya keturunanku suatu kali diberkati. Alkitab katakan keturunan ketiga sampai keturunan keempat itu akan diberkati. Dengan memberitakan Tuhan kita akan mengingat semua kebaikan dan pertolongan Tuhan. Yang kedua, mari next. Apa yang Paulus sehingga ia tetap setia dalam pergumulan walaupun sudah kehilangan, dan akhirnya dia tidak pernah ditinggalkan seperti Paulus dan Ayub. Yang kedua, Paulus menyadari semua itu karena kekuatan Tuhan. Coba kita baca ayat yang ke-7. 2 Korintus 4 ayat 7 ada di depan. Ya, mari sama-sama kita baca 3-2 ya. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Jadi Paulus bilang semua kekuatan, semua harta, semua yang kami punya. Kalau bicara kekuatan, kekuatan ekonomi, kekuatan fisik. Kalau Bapak Ibu diizinkan Tuhan tidak sakit, Tuhan bilang itu semua dari Tuhan. Amin. Amin. Ayub bukan hanya marah kepada Tuhan, ada sedikit marah lah. Kenapa? Karena sedikit apa? Karena begini. Kalau Bapak Ibu mau lihat, aku bacakan di Ayub pasal 3. Ayub tuh pernah kesal ya. Kesal dengan hidupnya sebenarnya, bukan kepada Tuhan. Ayub pasal 3 ayat yang pertama dan 2. Gini, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahiran. Ada nggak orang mengutuki hari kelahiran? Artinya Bapak Ibu apa? Kalau disebut mengutuki hari kelahiran itu gini, nyesal lahir ke dunia. Buasa ikut tubuh tubur tibion. Mengapa aku harus lahir? Kira-kira gitu. Dan kita lihat di bawah, maka bicaralah Ayub. Ayat 3. Yuk, mari kita baca sama-sama. 3-2 ya. Biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Sampai ketika beratnya persoalan, sampai Ayub pun sampai berkata, kalau bisa Tuhan pernah lahirkan aku, buat sama ikut tubuh tibion. Kalau bisa lenyapkan itu, kan waktu orang bilang telah lahir seorang anak laki-laki, telah ada anak laki dalam kandungan ibumu, hilangkan itu Tuhan. Ini penyesalan. Karena memang berat Bapak Ibu, namanya masalah itu berat, persoalan itu berat, apalagi kehilangan segalanya. 7 anaknya laki-laki, 3 perempuan, lenyap. Mungkin kalau harta yang hilang, lembu sapi, kambing domba dan segala macam, mungkin Ayub bilang apa? Udahlah, harta bisa dicari.
Tapi ini anak-anakku, orang yang kucintai, orang yang puluhan tahun kupergumulkan, hilang begitu saja. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan kepada anak-anak kita? Kita akan berjuang. Bahkan kemarin kita ada cerita-cerita di tempat Biring. Anak itu harus dihargai. Kenapa? Karena cucunya lahir. Bahkan ketika ada seorang anak pun, maaf 1000 kali maaf jemaat Tuhan, bahkan ketika ada seorang anak pun mungkin sudah cacat, lalu jalannya pun tidak jelas, sambil jalan lidahnya meler-meler, masih disayangi sama orang tuanya. Betul nggak? Sorry, maaf ya, nggak ada yang saya singgung siapapun. Karena itu kita cerita kemarin bersama keluarga Yobel di tempat Biring. Bahkan ketika anak itu pun cacat, anak itu pun, maaf Ibu, mungkin seperti kita tahu ada orang ya, anaknya sudah cacat, diletak terus di lantai. Nggak pernah orang tua bilang begini, jemputlah ini Tuhan. Nggak. Justru dia akan berjuang, Tuhan tolong, kalau bisa kelainan yang dialami anakku ini sembuhkan. Itu perjuangan anak. Apalagi anak-anak Ayub. Lihat, anak-anak Ayub nggak ada yang kurang. Soal kesehatian anak-anak itu luar biasa. Tiap hari dari 10 anak Ayub itu tiap hari ganti-gantian. Ganti-gantian, nanti makan di rumah si A, besok di rumah si B. Itu kompanya minta ampun. Anak yang sebaik ini tiba-tiba harus habis. Mungkin kalau harta yang habis kita bilang tidak masalah, tapi ini semuanya habis. Namun walaupun demikian, Ayub walaupun kehilangan, tapi dia tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Karena Ayub tetap bersyukur dan berharap kepada Dia. Amin. Pada akhirnya Tuhan memulihkan keadaan Ayub dengan syarat apa? Mendoakan sahabat-sahabatnya. Tuhan bilang apa? Aku akan memulihkan keadaanmu, tapi tolong doakan sahabat-sahabatmu yang sudah menyakiti hatimu. Bapak Ibu, kalau mau keadaan kita dipulihkan, doakan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Maksudnya doakan, Pak Pendeta memang kudoakannya, tapi kudoakan cepat mati. Bukan itu maksudnya. Doakan mereka supaya mereka diberkati berlimpah-limpah. Artinya Tuhan minta Ayub berhenti menyalahkan orang lain. Kalau saudara punya masalah, berhenti salahkan orang lain. Ya. Atas apa yang kita alami, berhenti. Jangan pernah salahin orang lain. Amin. Jangan pernah salahin orang lain. Sadari bahwa hanya Allah yang mampu mengubah keadaan kita menjadi baik. Amin. Ya, jadi kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Inilah yang membuat Paulus kuat. Terakhir, mari kita lihat ayatnya yang ke-15, poin ketiga. Yuk. Ketiga, apa yang dilakukan Paulus sehingga tetap kuat di tengah-tengah pergumulan? Pertama, dia menceritakan kebaikan Tuhan, sehingga dia tidak ada celah sedikit pun untuk menceritakan keburukan orang, sehingga dia terus ceritakan kebaikan Tuhan. Yang kedua, dia bahwa semua yang dia peroleh, kekuatan ekonomi, kekuatan fisik, dan kekuatan yang lain, itu sumbernya semua dari Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ayatnya yang ke-15, apa yang dilakukan Paulus ialah tetap berharap pada anugerah Allah. Kita baca ayat yang ke-15, yuk. 3, 2, ya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi haleluya. Yang ketiga yang membuat Paulus tetap kuat di tengah masalah, membuat Ayub tetap kuat di tengah masalah, ialah karena mereka terus berharap kepada anugerah Tuhan. Agar kita bisa bangkit dari keterpurukan, kita harus berhenti menyalahkan diri sendiri, berhenti menyalahkan orang lain, terlebih berhenti menyalahkan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Justru kita harus berharap pada pertolongan Tuhan, dan harus yakin bahwa apapun masalah yang kita alami, kita akan kuat jika kita bersama dengan Tuhan. Filipi 4 ayat 13 katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pengalaman buruk dan masalah yang kita alami dapat
kita jadikan batu loncatan. Jadi kalau ada pengalaman buruk di masa lalu, jadikan itu batu loncatan. Untuk apa? Untuk Bapak Ibu bisa lebih maju lagi di dalam Tuhan. Haleluya. Jadikan itu batu loncatan supaya apa? Kita semakin bijak, semakin berhikmat. Kita juga harus terus berharap pada anugerah dan yakin bahwa pertolongannya itu akan datang tepat pada waktunya Tuhan. Selain Paulus dalam pengalaman Ayub, ada satu contoh lagi namanya Yusuf. Ketika Yusuf mendapat mimpi, tentu dalam pikiran dan hatinya ada masa depan. Tetapi pada perjalanannya Yusuf justru ditangkap, masukkan ke dalam sumur oleh abang-abangnya sendiri, dianiaya, bajunya diambil, dikoyak-koyak, supaya jubah atau bajunya ini Bapak Ibu rendamkan ke darah domba, supaya ada laporan nanti ke orang tuanya bahwa anakmu sudah dimakan sama binatang buas. Dan ketika mereka melihat saudagar datang, mereka angkat Yusuf, lalu mereka jual 20 keping perak. Setelah Yusuf dibawa ke Mesir, dia tinggal di rumah seorang Potifar, seorang panglima perang Mesir. Dia tinggal di sana dan jadi budak, jadi pembantu rumah tangga. Laki-laki yang jadi pembantu rumah tangga. Mungkin kalau bagi orang Batak, laki-laki jadi pembantu rumah tangga itu pasti hal yang sangat memalukan. Tapi itulah yang terjadi pada Yusuf. Artinya apa? Kalau melihat kejadian ini, masa depan Yusuf sudah hilang. Sudah dianiaya, dijual, dijadikan budak. Tapi apakah masa depan Yusuf hilang? Tidak. Walaupun kita kehilangan segalanya, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dan Tuhan selalu ingat dengan kita. Ketika Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf, Yusuf diproses. Tapi ketika sudah tiba waktunya, Tuhan ingat kembali kepada janjinya. Dia ingat, oh, aku pernah memberi mimpi kepada Yusuf. Aku pernah memberi harapan kepada Yusuf. Aku pernah menjanjikan masa depan kepada Yusuf. Maka masa depan itu hari ini terjadi. Dan Yusuf diangkat menjadi orang nomor wahid, nomor 1 di Mesir. Yusuf punya masa depan yang baik dan penuh harapan. Bapak Ibu, mungkin kita hari-hari ini seolah-olah ditinggalkan Tuhan. Seolah-olah kehilangan segalanya. Mari Bapak Ibu, ingat baik-baik. Tuhan gak pernah lupa dengan janjinya. Pemain musik ambil tempat kita. Tuhan gak pernah lupa dengan janjinya. Dia akan ingat. Kalau dia udah pernah janji, dia akan ingat. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Bisa saja Bapak Ibu kehilangan kekuatan. Bisa saja Bapak Ibu kehilangan harta. Bisa saja Bapak Ibu kehilangan orang yang kita cintai. Tapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan kalau Tuhan tidak meninggalkan kita, Dia akan ingat janjinya. Dia akan menolong kita sesuai dengan waktunya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Janji Tuhan itu seperti sinar matahari di pagi hari, fajar. Dia akan muncul tepat pada waktunya. Amin.